Oke, sekali lagi selamat pagi teman-teman di Indonesia. Selamat sore bagi kita yang berada di Amerika. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kita sudah mulai mengenai righteousness by faith atau kebenaran oleh iman. Dan kita sudah mulai pelajari dan kita sudah tiba pada pekabaran yang kita sudah bagikan waktu lalu, yang mana betapa penting akan pekabaran ini, dan juga pekabaran ini akan membuat kita umat-umat Tuhan bisa menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dan bukan hanya itu saja, waktu pekabaran ini dikabarkan ke seluruh dunia, orang-orang yang menerima pekabaran ini juga akan mendapatkan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Jadi itu yang kita sudah bagikan kepada teman-teman. Kita mau review sedikit juga yang mana ini ya yang kita sudah kasih kepada kita, tapi kita mau review kenapa? Karena pekabaran ini harus diulang-ulang, dikasih tahu berulang-ulang supaya itu bisa karena dengan kita mengulang-ulang kita akan bisa melihat betapa pentingnya pekabaran yang Tuhan berikan kepada kita semua ya. Karena dengan pengulangan itu juga akan bisa membuat kita lebih tertanam di dalam pikiran kita. Dan juga mungkin sometimes ya kalau kita belajar, misalnya nih saya baca buku atau mendengar audio. Baca pertama mungkin ada 30% dapat, baca kedua 50%, ketiga 70%. Jadi pas diulang-ulang, ada yang saya nggak bisa lihat pertama kali saya lihat, pas saya baca ketiga kali, ada ini ternyata, oh ada ini, ada ini. Jadi seperti itu ya, makanya kutipan ini diulang-ulang supaya kita bisa melihat semuanya. Mungkin pertama kali kita nggak ngerti, atau belum terlalu ngerti, atau masih 50%, mungkin kedua 70%, sampai kita bisa benar-benar mendapatkan seutuhnya gitu. Jadi kenapa ini sangat penting? Karena kutipan ini mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan pekabaran yang paling berharga kepada umatnya atau kepada gerejanya melalui Wagner dengan Jones. Jadi pekabaran apa sih yang Tuhan berikan yang paling berharga itu? Yaitu pekabaran kebenaran oleh iman atau justification by faith atau righteousness by faith. Oke? Dan Ellen White bilang ini adalah pekabaran malaikat ketiga. Dan waktu pekabaran ini diberikan, atau righteousness by faith, justification by faith, atau dalam bahasa Indonesia pembenaran melalui iman, ini pekabaran ini adalah mengundang kita semua untuk menerima kebenaran Kristus. Kemudian waktu kebenaran Kristus diterima, yang terjadi adalah manusia akan memanifestasikan penurutan terhadap semua perintah Tuhan. Jadi ada cause and effect. Penyebabnya itu adalah waktu kita menerima kebenaran Kristus, hasilnya adalah penurutan terhadap semua perintah Tuhan. Tapi kita sudah belajar bahwa manusia tidak bisa menurut akan hukum Tuhan. Harus ada Kristus di dalam kita yang melakukan akan penurutan hukum Tuhan, kemudian orang bisa melihat bahwa ada penurutan hukum Tuhan, bukan hanya satu, teman-teman, bukan hanya dua. Ini ya kalau kita lihat, semua hukum Tuhan akan bisa dituruti. Karena hukum itu menuntut bahwa kita harus menurut semua hukum Tuhan. Tidak ada dari satu perintah yang perintah satu saya turut, perintah ketiga nggak bisa. Enggak ya, semua yang hukum tuntut itu adalah perfectly obedience. Nah, waktu kebenaran Tuhan diterima itu akan terjadi. Mungkin kita bertanya-tanya ya dalam hidup kita, atau saya juga pengalaman kita bahwa kenapa sih tidak ada penurutan akan hukum Tuhan, kenapa saya masih jatuh, kenapa masih ada hal-hal yang kita tahu ya bisikan Roh Kudus yang mana kita masih jatuh-jatuh. Nah itu dia karena kita belum menerima akan kebenaran Kristus. Ataupun saya belum mengerti akan bagaimana bisa menerima akan kebenaran Kristus.
Itulah sebabnya pekabaran ini Tuhan kasih melalui Wagner dengan Jones untuk memberitakan kepada kita bagaimana kebenaran Kristus itu kita bisa terima dan kemudian ada penurutan terhadap semua hukum Tuhan. Itu dia ya. Dan pekabaran mereka itu teman-teman kita lihat bahwa Tuhan yang ditinggikan. Tuhan Yesus yang ditinggikan. Nanti kita akan pergi dengan pelajaran ini, kita akan pergi ke pelajaran yang bagaimana dengan detail Tuhan Yesus itu ditinggikan. Tapi kita sudah mulai belajar di buku Kabar Kesukaan. Tapi ada hal-hal yang kita ingin tambahkan. Bagaimana pekabaran mereka ini yang Tuhan Yesus ditinggikan. Oke, dan dibilang tadi sudah saya katakan bahwa ini pekabaran malaikat ketiga, kita sudah baca. Dan ini pekabaran yang Tuhan perintahkan untuk diberikan kepada dunia. Tapi gerejanya harus terima dulu sebelum kita berikan kepada dunia. Karena kita nggak bisa bagikan sesuatu yang saya sendiri nggak ngerti dan saya sendiri tidak alami gitu. Nah, waktu pekabaran ini diberikan kepada dunia, dia bilang ini adalah pekabaran malaikat ketiga yang harus diproklamirkan dengan suara keras atau suara nyaring atau loud cry, loud voice. Dan kemudian dihadiri dengan curahan rohnya dalam ukuran besar. Jadi inilah pekabaran yang akan mendatangkan kecurahan Roh Kudus tanpa batas di gereja dan juga di dunia. Ini ya, jadi kita akan mau ulang-ulang sampai kita benar-benar mengerti bahwa inilah pekabaran yang akan mendatangkan kecurahan Roh Kudus tanpa batas, teman-teman. Oke? Dan berikut kedua yang kita mau tekankan kepada kita juga, yang kita sudah bahas bahwa pekabaran ini sudah diberikan di Minneapolis di tahun 1888. Makanya kan kalau kita suka dengar, oh pekabaran 1888, 1888. Kita sudah tahu konteks pekabaran 1888 yaitu pekabaran malaikat ketiga atau kebenaran oleh iman. Nah, di Minneapolis waktu pekabaran ini diberikan di General Conference, ini diberikan oleh Wagner dengan Jones. Itu ya, dia punya pekabaran. Kemudian, waktu pekabaran ini diberikan, kita tahu pemimpin gereja yang di saat itu adalah Uriah Smith dengan G.I. Butler, mereka menolak pekabaran ini. Dan waktu Ebing kasih Bible study kemarin, dan saya juga sudah kasih kesaksian sedikit, ada satu buku, tunggu ya, kita ambil bukunya, teman-teman, sebentar. Oke, ada satu buku, kalau teman-teman bisa lihat, Ebing bisa lihat, Bing, Lali, Tante Eli, bisa lihat bukunya? Bisa lihat enggak ya? Can you guys see? Kena Stop itu. share dulu. Oh, stop Share share. baru. Oh, ya. Oke, thank you, Li. That's right. Kalau ini bisa? Bisa? Ya, bisa. Oke, The Return of the Latter ya, Rain. judul bukunya adalah ya The Return of the Latter Rain. Ini volume 1, ada 2 volume. Kita baru dapat yang 1. Terus ini third edition atau edisi yang ketiga. Dan kemudian ini buku ini ditulis a historical review of Seventh-day Adventist history from 1844 through 1891. Yang tulis ini orangnya namanya Ron Duffield. Kemudian kalau bahasa Indonesia adalah ini review sejarah gereja Advent dari tahun 1844 sampai 1891. Nah, kenapa di judulnya The Returning of the Latter Rain? The Return of the Latter Rain. Atau kembalinya hujan akhir ya. Kita tahu kan waktu kita belajar pertama, hujan awal dan hujan akhir itu adalah teaching of righteousness. Kita sudah belajar atau teaching of righteousness according to righteousness atau orang yang mengajar atau ajaran mengenai kebenaran atau kebenaran oleh iman. Itulah hujan akhir, itulah yang akan membuat kecurahan Roh Kudus. Nah, ini buku, teman-teman, ini Ron Duffield ini dia ambil semua pergerakan Advent dari 1844 sampai 1891,
Tetapi dia punya poin di sini yang dia kasih ini adalah pekabaran 1888 yang terjadi di Minneapolis. Jadi di buku ini ada juga dia punya audio. Kalau teman-teman mau dengar di audio, tapi bahasa Inggris ya, kita unfortunately belum ada bahasa Indonesia. Kalau Tuhan berkehendaki di masa depan, karena banyak buku yang harus ditranslate Wagner dengan Jones, bagus sekali ini kalau bisa ada dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dari sini teman-teman akan belajar bisa mengetahui pergerakan Advent 1844 terlebih di tahun 1888 ya, yang pekabaran yang mulai dikasih kepada umat-umat Tuhan. Jadi di sini, di buku di sini, dia menerangkan apa dengan detail ya. Dia ambil dari kutipan-kutipan Ellen White, kutipan dari Wagner dengan Jones, dengan kutipan-kutipan dari orang yang menentang akan pekabaran ini dan juga orang-orang yang mendukung akan pekabaran 1888. Dan teman-teman, kita nggak tahu yang mau bilang apa. It is such a great blessing untuk kita. Kita dengar dia punya audio. Sambil kita kerja, kita dengar. Semua di saat kita bisa dengar, kita dengar. Kita mau saksikan kepada teman-teman, itu pertentangan yang terjadi di Minneapolis itu sangat sengit sekali dia punya pertentangan. Aduh, mengerikan dia punya pertentangan waktu pekabaran Wagner dengan Jones kasih di Minneapolis, itu ditentang mati-matian sama Uriah Smith dengan G.I. Butler. Dan dia ini kasih dia punya background kenapa Uriah Smith menentang, G.I. Butler menentang. Terus ada satu nama yang tiba-tiba hilang dari kita, ada 3 orang yang kita benar-benar tahu menentang pekabaran ini. Bing, masih ingat siapa namanya yang kita bilang yang malaikat Tuhan datang kepada dia, Bing? Bing masih ingat namanya? Morrison, there you go. That's right. Iya, dia juga penentang yang luar biasa ya. Jadi kalau kita dengar ini dia punya audio dan dia punya buku ini apa yang terjadi, sampai di saat itu yang kita sudah share sama teman-teman, waktu Ellen White lihat pertentangan yang sangat sengit di Minneapolis yang mereka menentang agar pekabaran Wagner dengan Jones, di saat itu Ellen White sudah mau meninggalkan meeting di General Conference. Karena pertentangannya luar biasa ya terhadap Wagner dengan Jones. Tetapi ada malaikat Tuhan datang berbicara kepada Ellen White. Itu semua ada di sini ya, teman-teman bisa lihat, dia banyak sekali kutipan Ellen White di 1888 materials. Jadi kita baru bisa mengerti ya dia punya sejarah, dia punya kutipan ini. Jadi kalau teman-teman tahu yang kita share sama Ebing dan kita sudah share sama teman-teman juga, di 1882 Ellen White sakit dan dia sudah mau meninggal di saat itu. Jadi orang-orang ya kalau melihat Ellen White, mereka pikir tinggal tunggu dia punya waktu seperti itu. Kemudian ada camp meeting, kita lupa tempatnya di mana, tapi kita punya keinginan satu kali kelak ini kita ingin susun secara garis besar aja ini dia punya buku ini. Karena kita sudah di pertengahan ya, kita mau dengar sampai habis. Jadi Ellen White itu sudah mau meninggal, kemudian ada camp meeting. Di saat itu Ellen White bilang, tolong dia untuk dia bisa mau berdiri, mau berbicara gitu. Biarpun cuma 5 menit or something like that. Waktu dia berdiri teman-teman, apa yang terjadi? Tiba-tiba energinya itu kembali yang dia sudah mau mati ini. Energinya kembali, dia tiba-tiba kesehatannya dipulihkan 100%. Di saat itu dia langsung berbicara dengan seakan-akan dia itu enggak sakit. Oke, seakan-akan itu dia tidak terjadi apa-apa sama Ellen White. Sampai di saat itu orang-orang bisa menyaksikan bahwa yang terjadi kepada Ellen White itu adalah suatu mujizat ya, miracle yang sangat luar biasa yang mana orang sudah mau mati, sedangkan mau berdiri pun harus orang bantu dia berdiri. Tapi di saat itu dia berbicara,
seakan-akan there is nothing happening to her gitu. Jadi nggak ada apa-apa sama dia. Dia berbicara dengan suara yang keras, dengan energi yang luar biasa, dengan kesehatan yang sempurna. Jadi itu miracle itu take place di tahun 1882. Dan pada waktu Ellen White berbicara, di saat itu hadir A.T. Jones. Dan kemudian teman-teman tahu waktu A.T. Jones mendengar akan pekabaran Ellen White, disitulah dia punya turning point. Jadi disitulah A.T. Jones bertekad untuk mempelajari akan Kristus. Oke, Kristus dengan kebenarannya. Nah, itu di 1882. Kembali lagi ke 1888. Waktu Ellen White sudah mau meninggalkan ini meeting, oke, yang di General Conference 1888, dia udah nggak sanggup kan, atau bukan nggak sanggup, dia itu nggak bisa, dia tahu pekabaran Wagner dengan Jones yang benar. Dilawan itu di pekabaran kebenaran oleh iman, ditentang. Kemudian yang menjadi isu lagi adalah mereka tidak setuju dengan Wagner punya pengertian mengenai hukum yang ada di buku Galati. Yang kita sudah belajar di buku Kabar Kesukaan, tapi nanti kita akan review lagi di pelajaran yang akan kita belajar. Jadi mereka tentang kepada Wagner dengan Jones. Tapi Ellen White tahu bahwa mereka mempunyai pekabaran untuk kita, umat-umat Tuhan. Jadi di saat itu Ellen White mau meninggalkan meeting itu karena dia lihat ini udah mengerikan di saat itu yang terjadi. Dan kita sudah share sama teman-teman. Kemudian apa yang terjadi, teman-teman? Di saat Ellen White mau meninggalkan camp meeting itu, malaikat Tuhan datang kepada Ellen White dan bilang, kamu masih ingat di tahun 1882, kamu sudah mau meninggal? Kemudian Tuhan dengan kuasanya menyembuhkan kamu, membangkitkan kamu kembali dengan satu tujuan. Aduh, ini membuat kita merinding ya. Nanti teman-teman ada waktu kita share. Kita share apa yang kita bilang. Di bukunya, kutipannya semua kita akan kasih. Malaikat bilang, kenapa kamu di tahun 1882 Tuhan menyembuhkan kamu, membangkitkan kamu kembali hanya dengan satu tujuan. Tujuannya itu adalah ini. Apa itu ini? Kamu dibangkitkan dengan tugas yang khusus adalah untuk mempertahankan pekabaran yang diberikan oleh Wagner dengan Jones. Wow. Jadi kan Ellen White itu adalah nabi, oke? Nabi kepada umat-umat Tuhan, kepada kita semua gereja. Jadi bagaimana kira-kira umat-umat Tuhan mengetahui, oh ini saya mau berdiri di mana gitu. Kan ada dua pertentangan. Satu ketua General Conference, pemimpin-pemimpin, dan juga Wagner dengan Jones yang kalau mau bilang orang biasa enggak, mereka juga editor, mereka juga hadir di General Conference, seperti itu ya. Jadi entah mau percaya ketua General Conference dengan pemimpin atau Wagner dengan Jones. Saya mau percaya di mana gitu. Seperti itu ya, kita umat-umat Tuhan mau berdiri di mana gitu. Makanya malaikat Tuhan bilang kepada Ellen White, kamu dibangkitkan atau kamu punya tugas adalah untuk kamu mempertahankan pekabaran yang saya berikan kepada Wagner dengan Jones. Itu kamu punya tugas. Jadi, dan untuk itulah kamu disembuhkan kembali atau dibangkitkan kembali di tahun 1888. Waduh, teman-teman. Gila. Jadi, waktu Ellen White dikunjungi oleh malaikat dan bilang, kamu nggak akan kemana-mana, kamu harus di sini sebagai nabi untuk mempertahankan pekabaran ini. Jadi akhirnya Ellen White tidak memutuskan untuk meninggalkan meeting itu, dan dibilang di situ Ellen White melakukan duty atau tugasnya dengan faithful di Minneapolis untuk memberitakan kepada umat-umat Tuhan bahwa pekabaran Wagner dengan Jones itu adalah pekabaran yang benar yang Tuhan berikan melalui mereka. Seperti itu ya. Dan Ellen White, kalau kita lihat sejarahnya dan kalian dengar ini buku, Ellen White selalu tegur Uriah Smith, G.I. Butler, Morrison,
Jadi ada dua kubu, satu kubu setan, satu kubu Tuhan. Kubu Tuhan. Yang berdiri di kubu Tuhan itu adalah Wagner dengan Jones dengan Ellen White. Dan juga anaknya Ellen White, Willie White. Jadi di kubu mereka itu mereka harus menentang atau Tuhan gunakan Ellen White untuk against orang-orang atau pemimpin-pemimpin untuk menentang akan pekabaran yang sendiri yang mereka tentang, yaitu pekabaran malaikat ketiga. Jadi makanya di sini yang Ellen White bilang yang kita share sama teman-teman adalah pada waktu pekabaran Tuhan ditentang di Minneapolis, itu Ellen White bilang, dengan membangkitkan perlawanan, setan berhasil menutup dari umat kita dalam jumlah yang besar kuasa khusus dari Roh Kudus yang Tuhan rindukan untuk diberikan kepada mereka. Jadi kenapa setan di saat itu bekerja keras, dan di situ ya di buku ini dia bilang, di buku di sini dia bilang bahwa setan tidak mau pekabaran ini diberikan kepada umat-umat Tuhan. Dan dia di sini dibilang dia dengan cara yang efektif supaya umat-umat Tuhan tidak terima, dia harus gunakan pemimpin gereja. Karena dia juga berhasil, atau bukan berhasil ya, setan lihat di zaman bangsa Yahudi dulu, dia gunakan pemimpin-pemimpin untuk di waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya, waktu Yesus ada di dunia ini, dia menggunakan pemimpin-pemimpin untuk menghalangi orang-orang datang kepada Yesus. Dan dia, kita lihat berhasil melakukan hal itu. Dan dia bilang, cara efektif yang setan akan lakukan untuk umat-umat Tuhan tidak menerima pekabaran ini sehingga ada kecurahan Roh Kudus yang besar, dia harus gunakan pemimpin, yaitu Uriah Smith dengan G.I. Butler. Jadi pada waktu pemimpin menolak akan pekabaran ini, setan berhasil. Setan berhasil. Oke, setan berhasil sehingga kecurahan Roh Kudus dalam jumlah besar yang Tuhan mau pingin kasih di Minneapolis atau kepada orang-orang yang menerima pekabaran ini tidak bisa, teman-teman. Jadi musuh itu mencegah mereka untuk memperoleh efisiensi yang akan menjadi milik mereka dan membawa kebenaran kepada dunia. Sebagaimana para rasul memproklamirkan setelah hari Pentekost. Jadi kalau di Minneapolis umat-umat Tuhan menerima pekabaran mereka, itu Wahyu 18 akan terjadi, teman-teman. Oke? Karena apa? Waktu mereka menerima pekabaran itu Wahyu 18 ayat 1 yang malaikat lain akan turun dan akan menerangi dunia dengan kebenarannya itu. Dan Ellen White selalu bandingkan Wahyu 18 ayat 1 dengan hari Pentekost, di mana murid-murid Tuhan Yesus kecurahan Roh Kudus tanpa batas, dan mereka berikan pekabaran ke dunia, satu hari 3.000 orang dibaptis. Jadi itu yang seharusnya harus terjadi di tahun 1888 sesudah mereka menerima pekabaran ini. Dan General Conference itu dikasih di bulan Oktober ya, bulan Oktober, akhir bulan Oktober sampai awal bulan November. Itu seharusnya yang terjadi. Tetapi karena mereka tolak, ini dibilang terang yang menerangi seluruh bumi dengan kemuliaan telah ditolak. Wahyu 18 ayat 1 ditolak, tidak terjadi. Dan dengan demikian, tindakan saudara-saudara kita telah dijauhkan dari dunia pekabaran yang Tuhan mau berikan kepada umat-umatnya dan kepada dunia. Teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman semua, semoga kita bisa lihat ya. Kalau teman-teman bisa dengar apa yang terjadi di sini, yang Ron Duffield semua kutip dari kutipan Ellen White dan sejarahnya, kalian itu akan merinding. Kita sendiri dengannya merinding. Karena kita bisa lihat sangat sengit sekali pertentangan antara Tuhan dengan setan, dan Tuhan gunakan orang-orang untuk mempertahankan pekabarannya, dan setan gunakan orang-orang untuk melawan pekabaran ini, khusus pekabaran ini. Nggak ada pekabaran yang kita dengar dari kita hidup dan belajar Bible study
yang bagaimana pekabaran ini sangat sengit sekali dia punya pertentangan, teman-teman. Sampai Tuhan sendiri kirim malaikatnya untuk datang berbicara, menginterpose. Jadi, sorry tadi. Jadi kita belum pernah lihat satu pertentangan yang sengit dengan satu pekabaran yang diberikan sampai tadi kita bilang Tuhan harus mengirimkan malaikatnya berbicara kepada Ellen White. Dan juga yang Brother Morrison yang penentang pekabaran ini, malaikat sendiri datang berbicara kepada dia, tapi dia tetap menolak pekabaran ini. Semua ini kita bisa tahu karena kita dengar di sini ya. Dan dia pun dia nggak sembarang-sembarang kasih hanya dengan pengertiannya sendiri. Enggak, dia kutip semua, kutipan Ellen White, sejarahnya, tahunnya, semua ada di sini. Jadi puji Tuhan ada orang yang benar-benar Tuhan juga gunakan untuk bisa melihat sejarah gereja Advent dan bagaimana latter rain atau hujan akhir ditolak, tetapi teman-teman, apa dia punya judul? The Return of the Latter Rain. Latter rain atau pekabaran kebenaran oleh iman akan kembali. Dan saya bisa lihat bahwa di saat kita belajar pekabaran ini yang harusnya turun di 1888 itu akan dikembalikan lagi kepada umat-umat Tuhan. Jadi itu yang saya bilang bahwa saudara dan saya mau berdiri di pihak mana ya. Saya lihat pertentangan sangat sengit, kita lihat bahwa setan sangat mau menutup pekabaran ini kepada kita. Karena dia tahu bahwa kalau kita tahu pekabaran ini, kita akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dia akan bikin apa saja supaya kita nggak ngerti akan pekabaran ini, ataupun kita berdiri dalam, kita mau share sama teman-teman. Ada 3 posisi yang dikatakan di sini mengenai pekabaran 1888, yaitu satu orang yang menerima. Kemudian satu orang yang golongan kedua adalah berdiri dalam posisi netral. Netral itu artinya dia tidak tolak pekabaran ini, tapi dia berdiri dalam posisi yang mana dia tidak tolak, tapi dia tidak melakukan apa-apa dengan pekabaran ini. Istilahnya, kalau kita mau terima pekabaran ini, kita akan make sure betul-betul mengerti akan pekabarannya, mendapat bagian dalam pekabaran ini, mengalami pekabaran ini, dan juga memberitakan pekabaran ini. Itu menerima. Kalau netral, kita nggak bilang begini ya, saya itu nggak tolak kok pekabaran Wagner dengan Jones. Kita nggak tolak pekabaran mereka, tapi saya berada dalam posisi yang nggak tolak pekabaran mereka, tapi saya nggak mau tahu pekabaran mereka, saya nggak mau mengalami pekabaran mereka, dan saya nggak akan mengambil bagian dalam memproklamasikan pekabaran mereka. Itu netral posisinya. Dan teman-teman akan lihat kalau posisi netral itu akan kemana, tapi kita ke golongan yang ketiga. Golongan ketiga adalah orang yang betul-betul secara terbuka menentang pekabaran ini, oke? Itu dan orang yang akan melakukan apa saja untuk menentang akan pekabaran ini. Itu reject. Tapi di buku ini dibilang orang yang berdiri secara netral akan bergabung dengan orang-orang yang akan menentang pekabaran ini. Teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya pada akhirnya hanya akan 2 golongan. 1, teman-teman mengerti pekabaran ini, mengalami pekabaran ini, memberitakan pekabaran ini, atau menentang pekabaran ini. That's it. Itu hanya pilihannya. Menentang atau saya tidak menolak, saya menolak pekabaran ini, dan kalau pekabaran ini diberikan, saya akan menentang semua yang diberikan. Posisi netral, mungkin kalau kita berdiri dalam posisi netral, itu akan hanya berada dalam suatu jangka waktu tertentu. Sooner or later, kalian harus memilih antara menerima atau menentang. Tidak ada posisi netral. Di Tuhan hanya ada 2. Pilih Tuhan atau setan. Nggak ada di tengah-tengah yang saya nggak tahu di mana saya berdiri. No, whether you stand with God atau setan atau berdiri di pihak
musuh Tuhan. Karena pada waktu Elijah, pekabarannya bilang, choose you this day. Kamu mau Baal, mau worship Baal, atau mau worship Tuhan. Kamu menerima pekabaran ini, mengalami pekabaran ini, memberitakan pekabaran ini, atau menolak. Posisi netral itu tidak ada ya di dalam Tuhan, walaupun di Minneapolis ada orang yang berada dalam posisi netral yang dikatakan di sini, yang mana mereka nggak bilang, oh saya mau menentang Wagner, nggak. Mereka nggak berdiri di posisi di mana, atau oh saya menerima pekabaran, nggak. Tapi akhirnya mereka akan menolak pekabarannya. Jadi kita hanya memberikan warning kepada teman-teman semua adalah teman-teman berdiri di mana? Berdiri di mana? Jangan saya di posisi netral. Netralnya adalah saya nggak tolak, oh pekabarannya betul akan datangkan kecurahan Roh Kudus. Tapi saya nggak mau belajar, saya nggak mau mengetahui pekabaran mereka, saya nggak mau mengalami pekabaran mereka, dan saya nggak mau memproklamirkan pekabaran mereka. Trust me teman-teman, kalau kita berpikir seperti itu dan kita bilang, saya tidak tolak pekabaran mereka, tapi saya nggak mau betul-betul belajar pekabaran mereka, saya nggak mau mengalami pekabaran mereka, saya nggak mau beritakan pekabaran mereka itu, teman-teman akan satu kali kelak berdiri dalam posisi di mana teman-teman akan menolak pekabaran ini. Hanya tunggu dia punya waktu. Dan kalau saya bilang ya pekabaran mereka, kita harus berpikir bahwa ini bukan pekabaran dari mereka. Ini teman-teman, kita baca di sini, Tuhan yang kirim pekabaran melalui mereka. Jadi, kalau kita tahu bahwa ini pekabaran yang paling berharga yang Tuhan kirim melalui mereka, sebenarnya kita bukan tolak Wagner dengan Jones, no. Kita menolak Tuhan. Kenapa kita bisa menolak pekabaran dari Tuhan? Karena teman-teman, mungkin satu alasan yang kita bisa lihat, pekabaran ini tidak populer. Coba kalian pergi ke gereja atau ke independent ministry atau golongan orang-orang yang sudah keluar dari gereja, atau tanya orang-orang, kalian pernah dengar Wagner dengan Jones enggak? Tahu enggak pekabaran mereka? Paling kalau ada cuma 1 atau 2 orang. Enggak populer pekabaran ini, padahal kalau kita dengar historinya atau sejarahnya, Ellen White mati-matian mempertahankan pekabaran ini sampai rencana Tuhan adalah memberikan dia kesehatan yang sempurna untuk mempertahankan pekabaran ini. Dan kita lihat pekabarannya, mengerikan, dia punya pertentangan, teman-teman. Jadi, ya itu yang saya mau bilang. Kita berdiri di mana, itu kembali lagi adalah kalian punya pilihan, oke? Kita belajar, kalian lihat, kembali lagi, review lagi, lihat apakah ini benar atau tidak. Saya nggak mau bilang kepada kalian, oh ini benar atau tidak. Adalah tugas kita adalah untuk menyelidiki kembali, baca kembali, menentukan posisi. Saya mau berdiri di mana? Tidak ada posisi netral, teman-teman. No, nggak ada posisi. Whether you with the message or you are not with the message. That's it. Oke? Karena posisi netral itu tidak ada di dalam Alkitab ya. Hanya ada pilih Tuhan atau Yesus. Kalaupun kita belum betul-betul mengerti atau belum istilahnya belum kena sekali dengan pekabaran ini, nggak apa-apa. Kalian kembali lagi, baca lagi, lihat lagi, dan betul-betul kalau memang betul ya ini pekabaran yang akan mendatangkan kecurahan Roh Kudus, Tuhan mau kasih ini pekabaran yang akan menerangi dunia, inilah pekabaran malaikat ketiga. Ya saya mau belajar ini pekabaran seperti itu. Ataupun saya belum yakin dan percaya bagaimana pekabaran ini, atau apakah ini betul-betul, teman-teman berdoa sama Tuhan. Tuhan yang akan mengimpresikan kepada kita apa pekabaran ini. Dan kalau kita bisa lihat sendiri ya, pekabaran ini sangat luar biasa, teman-teman. Sampai
Di sini kita lagi di dalam chapter yang mana dengan pekabaran ini, waktu Ellen White, Wagner dengan Jones diundang kemana-mana untuk memberitakan pekabaran ini, kita mau bilang teman-teman, dimanapun pekabaran ini diberikan, itu ada revival yang besar-besaran. Semua orang yang mendengar pekabaran ini ya, yang menerima pekabaran ini, dibilang ada confession of sin atau pengakuan dosa yang misalnya nih ya, misalnya ada satu, misalnya ini kita kasih contoh kalau KKR. Biasanya kan di ujung-ujung KKR apa pendeta bilang, oh siapa yang mau menerima pekabaran ini atau siapa yang mau menerima Tuhan diundang untuk datang ke depan menyerahkan diri sama Tuhan. Waktu pekabaran ini diberikan, nggak ada undangan-undangan seperti itu. Orang-orang berdiri dan mengaku dosa mereka, teman-teman. Testimoni after testimoni daripada kalau di Beryl Creek di college, murid-muridnya sampai pemimpin-pemimpinnya, pendeta-pendeta, semua tergerak hati mereka dan seperti kecurahan Roh Kudus mengaku dosa dan benar-benar bukan mengaku dosa karena kalau nggak ngaku dosa tidak akan selamat atau akan ada hukuman, enggak. Itu semua betapa besar ya, memang luar biasa ini pekabaran teman-teman. Saya sendiri pingin mengalami akan hal seperti itu. Oke? Pingin mengalami apa yang waktu pekabaran ini diberikan, ada kebangkitan, kebangunan rohani yang luar biasa dimanapun pekabaran ini diberikan. Saya bisa lihat teman-teman, I can see it. Kalau pekabaran ini diberikan di gereja-gereja, orang menerima pekabaran ini, baru saya bisa lihat ada kebangkitan, kebangunan rohani yang sangat besar. Tapi kita tahu ya, bahwa di dalam gereja itu nggak semua akan terima. Pasti akan ada penolakannya. Tapi pasti juga akan ada orang-orang yang menerima, yang akan menghasilkan kebangkitan, kebangunan rohani. Jadi untuk Ellen White bilang akan ada kebangunan kecurahan Roh Kudus tanpa besar, akan ada kuasa. Itu bukan satu hal yang dia bilang hanya untuk karena dia menerima atau karena Tuhan kasih bilang, oh ini pekabaran mereka, ada pekabaran mereka ketiga. Tapi itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan di mana Ellen White sendiri bisa lihat, Wagner dengan Jones bisa lihat di mana-mana pekabaran ini diberikan, Wagner dengan Jones, kita lihat di situ revival yang luar biasa yang tidak pernah terjadi dalam sejarah pergerakan Advent. Di mana di tahun dari 1844 ada pergerakan Advent yang besar-besaran. Tidak ada teman-teman. Pas pekabaran ini datang, baru bisa lihat ada revival yang sangat besar. Dari tahun 1889 dan seterusnya, sampai kemudian karena sampai kemudian mereka mau menghalangi pekabaran ini, Ellen White disingkirkan di Australia. Oke? Jadi itu yang terjadi ya. Oke, sebentar. Sorry. Oke, jadi itu yang terjadi. Oke, dan satu lagi kita mau kasih bahwa waktu Tuhan membangkitkan Brother Jones dengan Wagner untuk memberitakan pekabaran kepada dunia, Tuhan telah membangkitkan, Tuhan telah membangkitkan Brother Jones dengan Wagner untuk memberitakan pekabaran kepada dunia, untuk mempersiapkan manusia untuk berdiri di hari Tuhan. Jadi makanya teman-teman, pekabaran mereka itu ditentang karena setan tidak mau ada umat-umat Tuhan untuk bisa siap berdiri di hari Tuhan. Jadi kalau ada satu pekabaran yang sangat-sangat penting yang Tuhan mau berikan kepada umat-umat Tuhan, disitulah setan akan berdiri dan akan menghalang-halangi saudara dan saya, gereja, siapa saja yang mau belajar pekabaran ini, karena dia tahu teman-teman. Dia tahu, waktu kita dapat pekabaran ini, kebenaran oleh iman yang benar, pekabaran malaikat ketiga, umat-umat Tuhan akan mempersiapkan kita untuk bisa berdiri di hari Tuhan.
Dia tahu itu semua dan dia tahu betapa sangat penting pekabaran ini dan dia melakukan apa saja untuk bisa kita menolak akan pekabaran ini atau berdiri dalam posisi netral. Tetapi kuasa Tuhan juga akan membangkitkan orang-orang yang betul-betul mau menerima akan kebenaran Kristus, lapar dan haus akan kebenaran Kristus, dan mau mempersiapkan diri di hari Tuhan. Dia akan bangkitkan orang-orang itu. Jadi kita lihat pertentangan antara kuasa Tuhan dengan kuasa setan sangat gencar untuk satu mempertahankan pekabaran ini, satu menyingkirkan orang-orang supaya tidak bisa menerima akan pekabaran ini. Oke? Jadi di situ yang kita bahas pada waktu lalu dan kita lihat di sini bahwa sebelum kita lanjut, kita hanya review waktu lalu. Kenapa kita review? Karena ini sangat penting ya. Kita mau kita semua termasuk diri kita sendiri betul-betul bisa mengerti akan pekabaran ini. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada teman-teman yang mau kasih tambahan atau pertanyaan, silakan. Iya,